sangat baik dan panen ini sehingga tumbuhannya juga bagus, kualitasnya ajar maupun bibit ini juga oke, dan hasilnya kami lihat di rumah untuk pembuahan juga sangat Asal Pak? bagus. Asalnya? Asal saya dari Jombang, Jawa Timur. Sementara ini saya Oke ya. dan besok kembali lagi ke Jombang. Oke, terima kasih Pak. Pak Made dari? Nama saya Made Hasan, asal desa Pusani, Kabupaten Bandung. Pertama-tama tadi saya bertemu dengan Ya. Wayan. Ini terima kasih telah memberikan bantuan dan penjelasan acara penanaman padi, dan hasilnya sudah saya lihat bagus karena perawatan pencegahan sudah dilakukan oleh Pak Wayan sehingga hasil panennya juga bagus, dan saya berterima kasih karena artinya diterima dengan baik oleh Pak Wayan, dan mudah-mudahan kedatangan saya bermanfaat dari ilmu yang diberikan kepada Pak Wayan. Terima kasih. Oke. Pak Made nama tadi? Ayo generasi muda, lestarikan bumi Bali dengan tanam padi. Ya, ilmu yang saya dapatkan dari Pak Wayan untuk tentang padi. Kita mulai dari awal, dari sharing ilmu dan semuanya. Nanti kita terapkan sistemnya Pak Wayan di sini. Saya Roman Tri Kurniawan dari Denpasar. Saya tinggal di Denpasar. Untuk melihat perkembangan zaman selama ini, saya ingin juga mengembangkan yang namanya budidaya vanili di era yang lain sudah berkembang. Kita namanya anak muda kembali ke sektor pertanian. Oke. Adek, terus? Sama ya? Ya, sama ingin Oke. mengembangkan vanili di Denpasar. Sudah. Nah ini Pak Made yang sudah tamat sekolah wisuda. Ibu Kadek, Ibu Kadek. Ibu Dewi Widianingsih. Wah, seorang guru. Semoga juga menjadi guru paneli. Oke. Oke, Mbak, kenalkan dulu, nama saya Bambang Sukanto, asli dari Jawa, tapi lama di Bali. Saya bekerja di penelitian sebenarnya makanan pegawai negeri, tetapi karena sudah purna tugas, saya ingin mengembangkan. Ternyata di pegawai itu bisa ada pensiunnya. Nah, menurut Pak Wayan, sebagai petani, bahkan petani apa namanya ini, vanili, tidak ada apa namanya pensiunnya. Terus oleh karena itu saya ingin terus mengembangkan apa namanya vanili ini. Saya kira itu ya Pak Wayan. Bagus banget ya. Saya baru ngerti ada estetikanya, bagus ya ininya juga. Nanti kalau saya ajak teman-teman saya bikin di Jakarta kayak begini, turis juga bisa jadi buat lihat-lihat gitu ya. Iya. Cantik nih pengelolaannya. Iya. Thank you Pak Wayan. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Sukses ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih doanya. Oke, para sahabat tani dimanapun berada, di hari ini tentu saya akan sedikit menyampaikan bahwa ini adalah penundaan bunga. Nah, karena unsur N berlebih sesuai dengan pengamatan dan penelitian kami ini teman-teman, karena tanaman vanili sudah memasuki usia 2 tahun lebih, sehingga karena kelebihan M, mungkin karena curah hujan yang tinggi juga, karena kita tahu bersama bahwa curah hujan juga mengandung unsur M, maka tanaman ini menurut saya adalah kelebihan M, sehingga penundaan bunga menjadi daun yang seperti itu sahabat-sahabat. Sahabat, tentu kita terus belajar, maka dengan belajarlah kita dari alam dan petani lainnya, tentu juga hal-hal seperti ini bisa kita sampaikan, karena kita menjadi petani tentu terus belajar bagaimana kita bisa mendapatkan solusi atas masalah yang kita hadapi sebagai petani para sahabat. Tentu dari segi perkembangan tanaman, memberikan perlakuan tanaman yang sesuai dengan kebutuhannya, karena kalau dari pengamatan saya, sesuatu yang berlebih juga mengakibatkan fatal daripada tanaman. Maka sering saya sampaikan,
bahwa tanaman itu tergantung pada alam juga ketika kita menanam paneli konvensional seperti ini para sahabat. Tentu tidak jadi masalah itu, kita mesti bersabar para sahabat. Kita pangkas saja cabang-cabang yang penundaan bunga ini yang menjadi semacam daun yang begitu kayak gada seperti ini para sahabat. Mungkin hal-hal seperti ini juga dijumpai oleh petani lain, dan bagi teman-teman yang mendapatkan referensi lain atas penelitian dan penilaian kami ini, mohon juga dikasih solusi para sahabat. Tapi kalau menurut saya ini adalah kelebihan N, di mana ada penundaan menjadi bunga karena ini ada jenis Spania satu, ini tandan ganda. Biasanya kalau tandan ganda, kalau dia proses tidak ada penundaan pembungaan, bahwa dia akan bercabang di atas daun yang seperti nanti saya tunjukkan ketika saya sharing bersama bapak-bapak, Pak Putu sama Pak Made sebagai Kapolsek Seririt. Oke para sahabat, nanti terus tonton video saya ini. Saya akan sharing santai sama beliau. Selain aktif di Polri, dan Pak Putu juga sudah mulai akan purna tugas, mereka menekuni juga budidaya paneli. Semoga ini menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita selaku generasi muda pada khususnya, dan para petani lainnya, bahwa beliau yang sudah memiliki pekerjaan juga melakukan paneli ini teman-teman. Contohnya, nah ini adalah penundaan bunga karena ada unsur N, sehingga penundaan bunga terjadi karena kelebihan, karena ini paneli sudah dibangkas tepat. Nah ketika sudah musim hujan mungkin terlalu berlebih sehingga ini tidak jadi bunga, bahkan menjadi daun-daun yang seperti ini para sahabat. Ini kalau menurut saya adalah kelebihan dari N, karena dari beberapa referensi yang saya dapatkan, ketika tanaman berkelebihan N itu bisa adanya penundaan pembungaan para sahabat. Oke para sahabat tani dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya lihat ini bisa menjadi referensi, dan juga saya tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman dan para ahli juga, profesor dan lain sebagainya, sarjana pertanian, institut pertanian, mohon kalau apa yang saya sampaikan ini tidak tepat, mungkin sesuai dengan pengalaman kalian yang ada di kebun Pak Kapolsek ini, mohon kami dikasih komentar di kolom komen sehingga kami bisa menjadi petani-petani yang mendapatkan solusi atas video YouTube yang saya buat ini. Oke, next. Ayo, semua. Oke guys. Hari ini saya santai sambil menunggu jedanya hujan. Ini kita sering santai. Hari ini saya sangat berbahagia sebagai seorang petani bisa mampir di pondok sekalian kebun seorang Kapolsek dan Bapak yang sudah punya tugas. Ini patut dicontoh oleh punya tugas yang lainnya, bahwa beliau itu bagaimana melakukan sesuatu dengan kekosongan waktunya pas lepas dari kantor, melakukan hal-hal positif yang menjadi contoh ke depan bagi masyarakat dimanapun berada. Tentu di sore hari ini salam kita salam sehat biar bermanfaat untuk kita, biar bermanfaat. Oke, harus tekan semangat. bersama Pak. Perkenalkan nama Bapak dan Bapak juga. Ya, nama saya Siti Juli, asal dari Bukulu, Beleng, Bali. Sekarang jabatan terakhir Sebagai Kapolsek Seririt. oke Pak Kapolsek. Nanti judul saya ya, Kapolseknya Paneli Bali. Bapak, kita Pak. Iya, nama saya Siti Juli, Negara Kami. Ini terasa Pak. Tapi baru-baru ini sudah saya purna. Dan saya akan aktifkan Ya, dengan paneli banyak paneli walaupun sudah tidak nih. Oke para sahabat tani khususnya yang menjadi pencinta penghobi tanaman paneli,
di hari ini kita akan sering diskusi membahas masalah panelian seperti ini guys. Ini dari hasil pengamatan saya, karena di dusun ini mungkin karena iklim ya Pak ya, iklim, dan bapaknya juga supernya apa, ingin panelinya super. Maka kandungan N pada pohon panelinya berlebihan ketika hujan itu sering Pak Sahabat. Karena kita ketahui bersama dari berbagai referensi bahwa air hujan mengandung N. Sehingga sebenarnya kalau dilihat daripada usia tanaman paneli Pak Kapolsek, Pak Juri ya, Pak Juri. Nah ini sebenarnya sudah siap belajar berbunga. Memang sudah ada yang berbuah para sahabat. Nah banyak, kurang lebih beberapa persen seperti ini. Teman-teman jangan nanti khawatir kalau pohon paneli Anda tunas dan pucuknya seperti ini. Cepat lakukan pemangkasan agar keluar lagi tunas baru untuk memperpanjang sulur. Sehingga ketika nanti sudah mulai kita memasuki musim kemarau, kita stressing tanaman sedikit pasti akan mau berbunga para sahabat. Tidak ada masalah tanpa solusi ketika kita sering melakukan sering sangkai. Karena belajar petani itu ada dua para sahabat, dari alam dan petani lainnya Pak ya. Di sini kolaborasi kami dengan juga para aparat keamanan tentu penting para sahabat. Karena ya kalau petani berkolaborasi dan kita juga memiliki relasi yang luas, sehingga keamanan untuk bagaimana menjaga tanaman kita akan lebih mantap dan kita akan lebih aman menjadi paneli. Karena apa? Ya tentu para sahabat bahwa aparat keamanan akan ikut membantu mensosialisasikan bahwa di setiap daerah kalau bisa jangan ada yang beli buah paneli muda Pak ya. Buah paneli muda, karena ketika ada yang beli buah paneli muda itu tentu nanti banyak yang mana kepala ikan atau kepala kuning kan di sini. Untuk pencegahan supaya tidak ada yang mencuri. Iya. Kenapa? Ini kita sambil menunggu kerjanya hujan. Ini gerimis mengundang Mas Jo ya. Kalau dinyanyi kan gerimis mengundang. Jadi kita mengundang bahwa nanti akan mendatangkan Mas Jo karena kita menjadi petani paneli. Kenapa? Mungkin dari pengamatan saya hari ini pemupukan yang dilakukan Bapak di sini tentu sudah sangat bagus, bahkan lebih bagus dan untuk airnya agak lebih Pak ya. Nanti tolong dikurangi sehingga, karena begini teman-teman, ketika kita berlebihan memberikan komposisi ataupun dosis pada tanaman kita, tentu juga seperti manusia para sahabat. Manusia kalau kelebihan gula dia bisa kencing manis, begitu juga kalau paneli kelebihan unsur R dia akan cenderung ke pertumbuhan, sehingga kalau ke pembungaan bisa gagal. Contohnya seperti ini teman-teman yang sudah senior di budidaya paneli tentu pernah melihat bahwa ketika kita melakukan fase stressing dia keluar seperti daun yang seperti ini, tapi kalau kemaraunya lebih panjang dia cenderung akan mengeluarkan bunga para sahabat, bahkan ganda bercabang-cabang di sini sebenarnya para sahabat. Itu kita belajar dari alam para sahabat, dan hasil sharing ini kita nanti bagikan kepada teman-teman petani ya Pak ya. Nah Bapak berdua sudah paneli, kira-kira gimana asiknya Pak? Kita asiknya dulu ya. Jadi masalah proses kan memang harus dilewati yang tidak asiknya Pak ya. Nah kalau Pak, Yang pertama untuk sahabat-sahabat petani paneli, saya menanam paneli ini yang pertama samping juga untuk membangkitkan ekonomi, juga mencari hiburan, melihat hijau, sehingga apabila kita di kantor agak cepat, kita bisa berkreasi di kebun. Habis di kantor kita bisa sorenya kalau kita libur, kita bisa berrekreasi untuk pikiran kita menjadi lebih fresh. Di samping juga dari fresh itu kita akan ada keuntungan nanti, bahwa apabila berbuah menambah perekonomian keluarga. Bapak tidak waktu. Kalau saya paneli ini mau saya tekuni, ya artinya bahwa saya akan serius nanti sebagai petani paneli. Karena biar bagaimanapun ya kita
sebagai manusia tuh harus ada aktivitas pertama. Aktivitas artinya aktivitas yang positif. Ya, saya akan nanti tekuni betul nanti bagaimana teknik, kemudian bagaimana strategi menanam vanili sehingga bisa produktif. Siapa saja saya yakin sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan hidup, saya yakin mengharapkan hasil. Ya. Yakin ya. Kita jangan setengah-setengah seperti Pak Wayan bilang ya, tekuni dengan baik, jangan setengah-setengah. Saya akan nanti betul-betul saya tekuni bagaimana menanam vanili ini supaya bisa produktif, kemudian istilahnya komunikasi dengan yang sudah kira-kira banyak pengalaman mengendarai. Oke. Nah Pak, kenapa Bapak tertarik dengan budidaya vanili? Kan banyak komoditi nih sebenarnya kan. Ada durian, ada misalnya cengkeh dan lain sebagainya. Kenapa Bapak ambil komoditi khususnya vanili ini Pak? Kalau kami vanili itu menanamnya mudah, terus yang kedua lahan sedikit tapi mempunyai penghasilan yang tinggi. Itu prediksi kami sehingga kami menanam vanili dan kita merawatnya juga mudah. Oke, luar biasa. Nah, kendala-kendala apa Pak yang Bapak jumpai selain pengamatan saya tadi di lapangan? Nah, Memang saya tidak seberapa, artinya ya belum begitu lama lah. ya. Belum begitu banyak pengalaman di vanili, tetapi ada yang saya temukan hambatan, terutama adalah mengenai busuk batang. Nah, misalnya seperti kita kurang pantau misalnya busuknya itu kemudian merambat kayak lain putus dia. Nah, kalau saya bilang busuk batang ya busuk batang, kalau bilang saya kering batangnya ya kering batang itu. Oke, asik teman-teman. Ini kebahagiaan saya seorang petani para sahabat. Kita bisa ngopi santai di kebun ya Pak ya. Ini ya sudah. Ini khusus ini apa namanya? Seperti kehormatan saya. Ini petani dibuatkan kopi oleh Kapolsek. Teman-teman harus fokus ya. Apapun itu, jangan vanili, durian. Anda fokus, Anda punya ilmu, pasti ilmu akan dicari banyak teman para sahabat. Dan ilmu pun bisa saja kita akan dicari banyak uang. Ya. Ini suatu kebahagiaan. Jangan pernah berkecil hati jadi petani. Petani bisa diundang oleh siapa-siapa ketika fokus pada tujuan kita. Ya Pak ya? Ya, di kebun ya, biar bagaimanapun ya kita supaya kerasan kita di kebun, supaya senang kita di kebun, supaya senang kita berada di kebun. Nah, jadi begitu kita nikmati yang ngopi. Kalau waktunya hujan ya kita ngopi. Tapi kalau waktunya memungkinkan ya kita lihat vanili, kalau lihat bungatnya nah, secara otomatis ya dari segi pikiran pandangan terhibur kita. Oke para sahabat, luar biasa sekali bapak-bapak kita. Bapak saja seorang purna tugas dan perwira lagi. Bapaknya seorang Kapolsek, menjabat lagi dan masih aktif, masih nanam vanili. Kita generasi muda malu loh. Mari anak muda, Anda jangan berkecil hati. Terutama yang sudah lulus kuliah. Sebenarnya kalau kita di bangku kuliah, tentu yang utama sebenarnya bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tentunya menjadi petani juga kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan para sahabat. Kita bisa nanti teman-teman atau sahabat kita di desa bisa kita ajak kerja sama, kita bekerja sama-sama. Maka walaupun tidak jadi Kapolsek, kita pun jadi leadernya petani vanili guys. Karena vanili dikalah sebagai leadernya untuk merawat, mengasih makanan, maka gajinya juga bisa kita dapatkan dari timbal balik kita merawat tanaman Pak ya. Nah, oke, kita orang Singaraja apalagi beliau sebagai leader di kepolisian, tentu kita dapat motivasi hari ini. Saya sendiri Wayan Linaye, jadilah kita memiliki motivasi singa para sahabat. Apa motivasi singa? Jangan pernah gentar dengan berapa masalah yang harus kita hadapi sebagai petani. Karena apa demikian? Karena singa fokus pada mangsanya para sahabat. Singa tidak pandang bahwa gajah itu besar. Singa tidak pandang bahwa lari kijang itu begitu kencang. Tapi dengan fokus, ya terus kejar walaupun kecepatannya tidak seperti kijang, tapi mereka bisa taklukkan kijang sehingga menjadi santapannya para sahabat.
Itu yang pola filosofi dan motivasi singa yang harus kita tiru. Tapi jangan sekali-sekali kita sebagai manusia memiliki sifat-sifat yang tidak baik yang dimiliki singa. Salam sehat, kaya luar biasa. Motivasi singa penting sebagai kita. Oke.